kesekian kalinya sidang cerai Risty Tagor dan Stuart Collin kembali digelar pada Kamis 14 Januari 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Sidang yang berjalan dengan lancar meski tanpa kehadiran kedua belah pihak ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Risty Tagor yang membeberkan tindakan kasar dari pria yang kerap disapa Stu itu terhadap anak kandung buah pernikahan Risty dan Rifki Balwel Arsen. Sebenarnya ini tidak ingin kita ucapkan, tapi karena kita tunggu bisa ajak ngobrol. Stu, kita mau ngobrol, Stu, kita ngobrol. Maksudnya maunya gimana ini? Karena kemarin kan sudah keburu terjadi, ya. Tapi tidak ada solusinya, gitu. Dianggap enteng lah. Jadi intinya gini, saya melihat Stu dan keluarganya melecehkan saya, Risty dan ayahnya, menganggap enteng semua pernikahan anak saya itu dianggap. Ya dari hal-hal kecil aja. Ada aja yang dipermasalahkan seperti Arsen kan pulang sekolah biasanya kalau lagi ada sepupunya di rumah ya main, jadi nggak tidur siang. Pada suatu hari itu Arsen nggak tidur siang, jadi maghrib dia ngantuk banget. Posisinya semua lagi di ruang TV, di bangku Risty. Arsen ketiduran, Stunya marah-marah. Jangan dong anak maghrib dikasih tidur gini gitulah pokoknya. Risty cuma bilang kasihan lah dia udah ngantuk, biarin aja namanya anak kecil umur 4 tahun, mana bisa digituin. Akhirnya Risty bangun mau angkat Arsen ke kamar. Saya juga masih diam, ada kakaknya Risty juga diam karena kita juga masih mandang, lagi-lagi kita mandang Kastu. Dia masih mau bantu nggak, istrinya lagi hamil ngangkat anak yang Arsen kan bebannya udah nggak ringan gitu loh, berat. Ternyata nggak dibantu juga. Akhirnya kakaknya Risty minta saya untuk angkat, baru saya angkat Arsen. Dalam sidang kemarin, pihak dari Stuart sempat sangat terkejut dengan pengakuan dari seorang saksi yang mengatakan jika Risty kini sudah melahirkan anak buah pernikahan dengan Stuart. Bahkan sebagai kuasa hukum Stuart, Felix Erikson tak habis pikir dengan sikap Risty yang sudah sepekan lebih bersikukuh menyembunyikan persalinannya terhadap ayah dari anak yang dilahirkannya. Namun sebagai seorang ayah tentu saja ada keinginan dari Stu untuk melihat darah dagingnya yang kini sudah lahir ke dunia. Bahkan Stu sudah tak peduli jika kedatangannya kelak akan disambut dengan hangat atau tidak dari pihak Risty Tagor. Ya, ini fakta persidangan. Saksi yang kedua, hakim tadi menanyakan bagaimana perkembangan dari kandungan Risty Tagor. Dinyatakan bahwa Risty Tagor telah melahirkan anak mereka berdua. Nah, saksi ketiga. Nah, lalu hakim menanyakan apakah keluarga ada memberitahu kepada pihak Stuart, ya? Dikatakan tidak, ya. Sebentar. Nah, alasannya apa? Risty memang tidak mau kehadiran Stuart. Yang kedua, ada informasi katanya dari dokter untuk supaya persalinan itu lancar, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi saya tegaskan, klien kami tidak tahu sampai saat ini anaknya sudah melahirkan. Saya tahu. Nampaknya kekecewaan Risty terhadap Stuart sudah mencapai puncaknya. Pasalnya bukan tanpa alasan wanita 26 tahun ini menyembunyikan persalinannya dari sang suami. Tak ingin berita semakin simpang siur, Ibunda Risty Jumutia pun akhirnya membenarkan jika Risty sudah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Arkana Rafif Bisari pada 3 Januari 2016 kemarin. Alasannya dia sudah tidak mau lagi dihubungi oleh Stu, apalagi didampingi oleh Stu. Iya, justru itu yang menjaga jangan sampai Risty tidak boleh stres saat itu. Risty mesti relaksasi dari jam 10-12 sampai pagi, dia harus relaksasi untuk bisa disesat paginya. Jadi ya, ke dokter ya. Jadi memang akhirnya ya mau nggak mau ya kita semuanya juga tidak akan bicara untuk kenyamanan Risty. Nama babynya Arkana. Raffi Bisari. Gak ada nama belakangnya? Enggak ya? Oh, Rahman. Kenapa gak ada nama belakangnya? Saya nggak pakai nama belakang bapak saya. Di BIN di akte udah ada BIN Stuart Collin. Di BIN di akte kelahiran tetap ada BIN-nya Stuart Collin. Nggak mungkin kan diganti BIN Titan kan? Jadi BIN-nya tetap Stuart Collin gitu. Tapi namanya itu tidak pakai nama Stuart, tapi di akte kita cantumkan gitu. Karena kan silsilah anak, histori anak tidak boleh dihilangkan. Ya, jadi tetap ada nama Stuart Collin gitu. Konflik
panas dalam rumah tangga Stuart dan Risty Tagor memang menuai perih bagi kedua belah pihak. Dan kehadiran Stu nyatanya sudah tak lagi diinginkan oleh Risty. Tak hanya kecewa lantaran sikap Stu terhadap Arsen semata, ibunda Risty pun mengaku hal lain yang membuat sang anak enggan berkomunikasi dengan pria 25 tahun itu, lantaran kalimat kasar yang kerap dilontarkan Stu untuk Risty. Saya klarifikasi, jadi menurut Risty transfer, bukan datang membawa uang, tidak. Ya, jadi makanya kan belum kenal Stu sih. Jadi kesalaman dulu Stu yang benar, Pak. Jadi Stu pernah mengirim uang, ya kan 3 juta, dan kita juga sudah pernah mengkonfirmasi kenapa kata Risty dia tidak mau menerima, karena itu cuma hanya menjadi apa Mbak Ina dia bilang nanti pembahasan atau pembenaran atau pencitraannya lagi, dan akhirnya dikembalikan, ya kan? Ya terus gini simpelnya. Stu ngirim itu setelah gugatan masuk ke pengadilan, ya. Selama proses gugatan belum masuk, dia tuh ngirimin duit itu nggak ada, nggak pernah. Jadi setelah ada gugatan, ya akhirnya Risty berpikir kalau dikirim, diterima, kenapa baru sekarang? Kemarin kemana? Itu loh. Jadi alasan dikembalikan itu. Ya apa kita belajar memposisikan diri kita sebagai Risty perempuan, ya? Apa kiranya diabaikan, kemudian tiba-tiba setelah terjadi masalah hukum, masuk proses gugatan cerai, tiba-tiba baru ada kiriman. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan seperti itu. Dan tadi bahasanya bukan sedekah. Istilah nggak ada istilah sedekah buat anak sama istri, nggak ada istilah gitu. Ya, pemirsa, kita sudah melihat bahwa memang seperti dugaannya, sepertinya hal ini menjadi semakin pelik ya, dan belum juga kita bisa mendengarkan langsung dari mulutnya Stuart Colin dan juga Risty. Tetapi apapun itu, marilah kita mengucapkan selamat kepada Risty yang baru saja melahirkan putra keduanya, Arkana, pada 3 Januari kemarin. Semoga saja Risty yang saat ini sedang di rumah, sedang menyusui Arkana, bisa lebih relaksasi, bisa lebih santai, dan mungkin untuk sementara kita nggak ketemu dulu ya Risty ya, karena sebaiknya memang jangan menonton infotainment dulu. Tapi kita doakan agar semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya juga bisa menjaga silaturahmi dengan Stuart yang memang merupakan sang ayah biologis dari anaknya. Ya pemirsa, banyak sekali para sahabat daripada almarhum Budi Handuk yang masih merasakan kesedihan yang luar biasa. Mereka pun mengatakan masih terkenang, teringat-ingat berbagai momen lucu dan bahkan juga pesan-pesan terakhir yang sempat disampaikan oleh almarhum. Nah, pesannya seperti apa? Semuanya kita ungkapkan untuk Anda sesaat lagi, tentunya di Insert Pagi.